Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang tengah hidup bahagia bersama putri mereka yang bernama Charlie. Namun suatu ketika sang ayah yang bernama Andy menyadari ada yang tidak beres dengan putrinya itu karena tiba-tiba benda di sekitar putrinya tersebut terbakar. Scene kembali ke masa kini di mana saat itu Andy yang terbangun dari tidurnya pun menemukan Charlie yang terbangun juga karena mimpi buruk. Charlie pun menceritakan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya dan sebagai seorang ayah, Andy menyuruh agar anaknya tersebut menghilangkan pikiran anehnya tersebut dengan fokus melihat benda-benda di sekitar. Tak berselang lama, si ibu yang bernama Vicky pun juga terbangun hingga mereka makan pancake bersama di malam itu. Setelah itu, kita akan melihat scene di mana Andy dan Vicky ternyata adalah seorang subjek penelitian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan mereka akhirnya kabur dari penelitian dan memiliki seorang anak yaitu si Charlie. Ternyata kekuatan Andy adalah melakukan sugesti kepada seseorang yang sugestinya tersebut benar-benar terbukti berhasil. Seperti saat ini, ia sedang mensugesti seseorang agar ia tidak kembali merokok. Namun efek samping dari kekuatan itu adalah mata Andy akan berdarah dan ia tidak bisa menggunakan kekuatannya itu secara terus-menerus. Di sekolah saat pelajaran biologi, Charlie diejek teman-temannya karena ia tidak pandai membelah kata dan juga di rumah, Charlie tidak memiliki handphone ataupun wifi. Saat anak tersebut mengejeknya lagi, Charlie kembali merasakan kekuatannya yang akan meluap, namun ia berhasil mencegahnya. Di rumah, ibunya pun datang menenangkan Charlie dan Charlie menceritakan bahwa di sekolah saat ia diejek, kekuatannya pun datang dan untungnya ia bisa mengendalikannya. Saat itu, Andy dan Vicky pun membicarakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Charlie dan Vicky memiliki ide untuk melatih Charlie agar ia bisa mengontrol kekuatannya. Namun Andy menolaknya karena takut Charlie akan kenapa-napa. Di sekolah saat bermain bola tangan, Charlie kembali lagi dibully oleh teman-temannya dan ia pun bergegas pergi ke kamar mandi. Ia pun menyalakan semua keran yang ada dan terlihat air yang keluar dari keran tersebut berubah menjadi air panas. Ibu guru pun datang untuk membujuk dan menenangkan Charlie dan tentu saja Charlie menyuruh ibu guru agar keluar dan tiba-tiba Andy dan Vicky pun dipanggil oleh kepala sekolah karena kejadian tadi dan mereka janji bahwa Charlie tidak akan seperti itu lagi. Vicky menyuruh Andy melakukan sugestinya kepada Charlie, namun kini Andy masih tidak mampu melakukannya dan saat ini mereka harus lari karena penyamaran mereka mulai terbongkar. Saat itu Charlie pun datang dan Andy menjelaskan alasan mereka tidak memakai elektronik di rumah agar mereka tidak terlacak. Saat itu Charlie menyesal karena memiliki kekuatan dan kini mereka akan masuk penjara karenanya sehingga Charlie pun tanpa sengaja membakar tangan ibunya. Di sisi lain, perusahaan yang meneliti Andy dulu pun akhirnya menemukan keberadaan keluarga mereka. Kini perusahaan tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Hollister yang saat itu ia pun menyewa seorang pembunuh untuk menangkap Charlie karena Charlie merupakan aset berharga. Setelah mengobati tangan istrinya, Andy pun membawa Charlie pergi membeli es krim. Saat sedang di rumah sendirian, Vicky pun didatangi oleh assassin tersebut yang bernama John. Dan John ternyata juga memiliki kekuatan untuk membaca sedikit pikiran orang lain. Vicky pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk melarikan diri. Namun tentu saja karena John sangat terlatih, akhirnya berhasil menangkap Vicky dan membunuhnya. Di sisi lain, Andy dan Charlie pun tiba di rumah dan tiba-tiba Charlie pun tertangkap dan John menyuruh agar mereka menyerah saja. Andy menggunakan kekuatannya, namun tentu saja tidak berhasil karena John memiliki kekuatan pikiran juga. Dan saat itu, Charlie marah melihat ibunya yang telah mati. Charlie yang marah menggunakan kekuatannya untuk melontarkan John dan mereka pun berhasil kabur. Di sisi lain, Hollister mendatangi seorang profesor dan Hollister mengatakan bahwa ia telah menemukan keberadaan Charlie dan meminta agar profesor tersebut kembali ke perusahaan mereka. Di
Di sisi lain, Charlie yang sedang gabut pun mencoba kekuatannya dan ternyata berhasil. Ia pun menemukan seekor kucing di sana, namun kucing tersebut menyakarnya dan tanpa sengaja Charlie membakar kucing tersebut. Andy pun menyuruh agar Charlie melepaskan penderitaan kucing tersebut dan akhirnya Charlie pun membunuh kucing itu. Si profesor tidak ingin kembali bersama Hollister karena ia tahu bahwa Charlie sangatlah berbahaya dan ia tidak ingin terbunuh olehnya. Setelah mengubur kucing tersebut, mereka pun mencari tumpangan di jalan agar jejak mereka tidak terlacak. Akhirnya ada seseorang yang bernama Irv berhenti dan dengan kekuatannya, Andy menyuruh agar si Irv ini mengantarkan mereka ke Boston. Irv pun mengajak mereka makan siang terlebih dahulu di rumahnya. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah dan dengan ramah, Irv menyediakan makanan kepada mereka. Di luar, Charlie merasakan sesuatu di sebuah ruangan dan ia pun mengeceknya dan ternyata yang ada di ruangan itu adalah istri Irv yang sedang sakit. Saat itu, Irv marah karena Charlie masuk ke ruangan itu tanpa izin, namun ia memaafkannya dan memperkenalkan istrinya itu kepada mereka. Di malam hari, Andy pun menyuruh Charlie berjanji agar ia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Di pagi hari, Irv melihat berita tentang Andy yang diduga membunuh istrinya dan membawa kabur anaknya sehingga ia segera memanggil polisi. Namun Andy bilang berita itu tidak benar dan Charlie pun datang membaca pikiran Irv dan Charlie pun menceritakan tentang kebenaran kenapa istrinya Irv bisa jatuh sakit, yaitu karena ulah Irv sendiri, namun istrinya telah memaafkannya. Karena hal itu Irv pun percaya dan kembali akan melindungi mereka dari polisi. Irv pun keluar dan ia bilang kepada polisi itu bahwa ia salah panggil karena semalam ia sangat mabuk dan tiba-tiba ya, si John pun datang dan ia membantai seluruh polisi yang ada. Charlie yang dendam kepada John pun keluar dan Andy menyuruh agar Charlie pergi dari sana. Andy pun menggunakan kekuatannya untuk membuat pengalihan arah lari si Charlie, namun itu tidak mempan. Saat itu pasukan yang dikirim Hollister pun datang dan malah menangkap mereka berdua. Hollister pun memarahi John karena ia tidak menangkap Charlie, namun saat itu John telah sadar bahwa Charlie sangat berbahaya, namun ia kini melindungi Charlie. Di sisi lain, Charlie pun kini berada di tengah hutan dan di laboratorium, Hollister menyuruh agar Andy memberitahu keberadaan Charlie. Charlie yang sedang makan pun tiba-tiba melihat petunjuk keberadaan ayahnya yang berada di sebuah laboratorium. Charlie pun berlatih menggunakan kekuatannya sebelum datang ke laboratorium itu untuk menyelamatkan Andy. Di perjalanan, kembali ada anak-anak komplek yang membulinya. Namun kini Charlie menggunakan kekuatan ayahnya untuk mengambil sepeda anak perumahan itu dan juga menunjukkan Charlie arah. Singkat cerita, Charlie pun telah tiba di laboratorium dan dengan santuy ia mengambil kunci masuk ke laboratorium itu oleh seorang agen di sana dan karena agen itu melawan, si Charlie pun membakarnya dan untuk melepaskan penderitaannya tersebut, ia pun membunuhnya. Setelah itu, dengan lihai, Charlie pun memanipulasi CCTV dan ia akhirnya berhasil sampai di ruangan tempat Andy dikurung. Namun ternyata yang memanggil tadi bukanlah Andy melainkan Hollister dan Hollister membujuk Charlie agar ia tinggal di sini karena ia dan ayahnya akan aman di sini. Hollister terus membujuk Charlie agar ia tinggal karena Charlie adalah seorang superhero di dunia nyata. Saat itu Andy yang sudah tak tahan dan pasrah pun menggunakan sugesti terakhirnya untuk menyuruh Charlie agar membakar dan membunuh semua orang yang ada di laboratorium ini. Setelah membakar ayahnya dan Hollister, Charlie pun menggunakan kekuatannya untuk membantai satu persatu penjaga serta polisi yang ada di laboratorium tersebut. Saat itu, ia bertemu dengan pasukan yang memakai seragam anti-api dan Charlie tidak bisa membunuh mereka. Namun untungnya ada si John yang datang menyelamatkan Charlie. Setelah itu, John pun pasrah jika Charlie ingin membunuhnya. Namun Charlie yang teringat dengan kata-kata ayahnya pun tidak membunuh si John. Akhirnya, ia bersama si John pun pergi dari tempat itu.
Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario, pamit undur diri dan adios.